galau, tertatih-tatih untuk ketika meyakinkan dirinya sendiri ketika sampai di suatu titik ingin menjadi business builder yang living atau tidak. Ingin menjadi pemakai saja seperti sebelumnya atau ingin keep sharing. Sebentar. Atau ingin keep sharing dan menjadi hal ini sesuatu yang serius. Dan training ini tidak memiliki persyaratan sudah mengikuti atau mendengarkan training-training sebelumnya yang sudah kita tayangkan di YouTube Young Living Indonesia. Dan kita bisa gunakan ini ya sambil jalan. Nanti saya kalau bilang worksheet, ini adalah worksheet yang kita sudah bagikan linknya. Nah, pada training hari ini diharapkan setiap peserta yang hadir bisa mendapatkan pemahaman bagaimana sih memanfaatkan waktu. Karena kan setiap orang mendapatkan jatah yang sama, 24 jam sehari, tapi dengan output yang bisa beda-beda. Kemudian kita bisa mendapatkan pergeseran cara pandang yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang penting di atas sesuatu yang mendesak. Jadi banyak kita selama ini fokus pada hal-hal yang mendesak, tapi melupakan hal-hal yang penting sampai akhirnya hal yang penting itu menjadi hal yang mendesak selanjutnya. Nanti kita lihat apa ini maksudnya. Dan kita juga bisa mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya itu bersifat membuang waktu dan menunda-nunda. Kita semua tahu dan mengerti bahwa penundaan adalah hal yang paling berbahaya untuk kemampuan signifikan seseorang. Dan kali ini kita juga bisa mempelajari cara menyusun prioritas yang lebih efektif, ya. Ada banyak ibu-ibu yang multitasking di sini, wanita-wanita yang multitasking yang harus mengerjakan hal-hal internal maupun eksternal. Dan kita juga bisa mengembangkan strategi pribadi untuk memanfaatkan waktu demi perkembangan dan kepentingan diri kita sendiri. Singkatnya, training kali ini akan membantu kita menggunakan waktu dengan lebih efektif, lebih tepat sasaran. Jika ada pertanyaan, seperti biasa, bisa di-drop di kolom chat, nanti kita akan scroll dari yang paling Nah, jadi ada yang pernah merasakan situasi seperti ini? Atau ada yang nggak pernah? Kalau ada yang nggak pernah, saya mau dong dibagi tipsnya, gitu ya. Jadi boleh saya dengar pendapat hadirin sekalian? Kalau ada yang ditanya, gimana kabarnya hari ini? Responnya seperti apa? Yang real. Kalau saya tanya, saya sambil sapa ya. Kalau saya tanya Ibu Aini, Ibu Ambu Oils, Ibu Amelia, Ibu Andin, Ibu Ayu, Ibu Cindy, apa kabarnya hari ini? Punya jawaban buat saya? Luar biasa. Oke, luar biasanya kenapa Bu Ipe? Ibu Vika Cica juga luar biasa. Semua luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Ibu Reni juga luar biasa. Ini positive vibe semua ya. Pucing, oke. Bu Epa lagi pucing. Alhamdulillah ada yang pucing. Luar biasa riwah, oke baik. Baik, lapar. Sehat, alhamdulillah ya. Rempong. Oke, ada yang mau jawab 24 jamnya nggak cukup. Sibuk, ya. Sibuk warawiri, sibuk membanting tulang. Ada yang seperti itu. Sibuk banget, pakai banget, mantap. Alhamdulillah on duty. Ibu Ambu Oils, oke, ini keren ya. Nggak ada yang bilang sibuk parah. Oke, jadi jawaban-jawaban ini saya hanya ingin menjustifikasi, jangan-jangan pemikiran saya doang, gitu ya. Ini jawaban-jawaban yang familiar bahwa seberapa sering kita merasa sangat sibuk bergegas dari satu duty yang satu ke duty yang lain. Nah, ada yang bilang Ibu Cindy, Ibu Rehel selonjoran, luar biasa loh, enjoy ya. Dari Ibu Cindy hektik antara kantor dan bisnis. Dari Bu Ipe pagi-pagi udah bangunin anak, nyiapin ke sekolah, gendong bayi, masuk mobil, antar sekolah, penitipan, terus ke kantor, luar biasa kan? Ini yang saya maksud, udah didescribe dengan sangat jelas oleh Bu Ipe. Nah,
Terus kita nih, saya, alhamdulillah masih bisa napas dari Bu Gaby. Thank you responnya. Ada nggak di antara kita yang melakukannya dengan apa ya? Dengan pride. Artinya kita terima ini, kita sampai pada satu titik merasa bangga dengan kehektikan yang tadi kita alami, dan seolah-olah jadinya kesibukan kita itu sometimes kita merasa bangga karena kita sibuk, dan pada akhirnya kita jadi merasa penting kita sibuk. Kita butuh untuk sibuk karena kita merasa jadi orang penting karena kita sibuk. Kira-kira seperti itu. Nah, ujung-ujungnya karena kita merasa butuh untuk memiliki kesibukan, dan karena kita sibuk akhirnya kita merasa punya kepentingan, ujung-ujungnya kita sering mendeklar bahwa saya ini nggak punya waktu yang cukup 24 jam sehari. Saya ini butuh bantuan, tapi sering merasa nggak percaya dengan orang yang akan membantu. Saya ini harus memastikan segala sesuatunya on schedule, sesuai dengan SOP yang sudah saya tetapkan di rumah kepada semua asisten yang membantu, dan akhirnya tetap aja kita lagi-lagi melakukan hal-hal yang seharusnya sudah kita delegasikan. Ini terjadi tidak hanya di rumah, tapi juga di bisnis yang living. Jangan dijawab dulu, gitu kan? Dan ketika kita bicara tentang waktu, faktanya tadi sudah direspon dengan sangat gegap gempita. Nah, ketika kita bicara tentang uang, ya, kita punya pemikiran, kita punya mindset bahwa kita mengupayakan tidak membuang-buang uang. Tapi di sisi lain, kita dengan mudah membuang-buang waktu. Jangan protes saya dulu, nanti kita lihat di bagian mana kita buang-buang waktu. Terus ada di antara kita juga yang menghabiskan uang dengan hati-hati, tapi sering tidak berhati-hati menghabiskan waktu. Hal yang ketiga, kita menginvestasikan, kita saving, kita beli LM, logam mulia, kita beli saham, reksadana, ya, kita menginvestasikan sebagian uang dengan tujuan untuk masa depan, gitu kan, menua dengan kaya raya, ya. Tapi di sisi lain kita menghabiskan sebagian besar waktu yang fokus hanya untuk saat ini. Ya, waktu kita habiskan untuk apa yang kita hadapi saat ini, dan waktu yang kita habiskan itu sedikit sekali memikirkan masa depan. Oke, dan kita memiliki budget sejumlah uang yang memang untuk dihabiskan, dibelanjakan, tetapi sayangnya kita nggak bisa simpan, ya kan? Kelebihan waktu yang kita punya kalau punya, dan setiap hari kita punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Dan ada banyak contoh cara kita menghabiskan waktu itu nggak selaras dengan pemikiran kita, dengan seberapa hati-hatinya kita menghabiskan uang. Oke, begini cara saya membenturkannya, waktu dengan uang, karena ini dua hal yang paling nyata buat kaum wanita. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang pernah dengar nama Jordan Scran, Royal Crown Diamond, yang menyatakan bahwa menjadi Royal Crown Diamond itu terjadi dengan cara melakukan aktivitas yang benar. Lagi, dan lagi, dan terus, dan lagi, dan terus, dan lagi, dan terus. Untuk waktu yang tak terbatas. Jadi, kalau di sini ada diamond, platinum, gold, silver, eksekutif, ya kan? Seorang Royal Crown Diamond berkata, bukan Indri Melani yang berkata. Ada unsur aktivitas yang tepat. Lagi, lagi, lagi. Artinya nggak pernah berhenti, aktivitasnya harus tepat. Nah, ketika kita bicara tentang aktivitas yang tepat, ya,
kita bisa berkaca. Ada masanya ketika kita merencanakan sesuatu jauh-jauh hari, kita mau bikin tema training atau event yang keren, gitu kan? Katakanlah LYPR di bulan April, ya, for real. Terus kita udah merencanakan tema yang kita udah survei bahwa topik ini akan menjadi hot topics, ya kan? Kita sudah mulai memikirkan konsep acaranya, kita udah pikirkan pembicaranya, kita udah dapat tempatnya, kita udah nge-layout undangannya, dan berhubung dari ketiga sesi yang akan saya buat, salah satu sesi saya akan bicara, saya udah menyiapkan presentasi dari sebulan sebelumnya, sebelum LYPR di April itu berlangsung. Oke, semuanya sudah saya pikir on the right track. Tibalah di hari H, target saya pesertanya ada 100. Oke, kenapa saya optimis 100? Karena saya lihat upline saya di LYPR sebelumnya itu mampu datangin 200. Jadi dengan hal-hal yang saya pelajari dari event LYPR yang diselenggarakan oleh upline saya optimis saya bisa dapat 100 peserta. Jeng 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 jeng, sampailah di hari H. Dari target 100 hingga waktu seharusnya acara dimulai, dari waktu registrasi dilakukan, yang datang hanya 5 di luar panitia yang kita bentuk. Ya kan? Tapi karena event harus berlangsung, berlangsunglah segala sesuatunya. Oke? Sebel, kesel, kecewa, sedih, marah, desperate, apalagi yang terasa? Ya, bahasa Inggrisnya burnout. Oke, burnout. Kenapa seseorang bisa burnout? Kenapa seseorang bisa sampai pada satu titik ketika dia mengalami kekecewaan berkali-kali, akhirnya memutuskan, kayaknya bisnis yang living bukan buat gua deh. Kayaknya bisnis yang living belum sekarang deh gua mau ngelakuinnya, karena gua udah melakukan beberapa hal, endingnya nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan perencanaan, dan targetnya, bayangin aja, dari 100 peserta, cuma 5 yang muncul, gitu kan. Tim gue nggak ngajak orang, tim gue berpikir gue lah yang berkewajiban mengundang orang, tim gue berpikir kontribusi mereka hanya sebagai panitia saja. Apa yang terjadi? Ya, padahal kita sudah meluangkan hampir semua waktu luang yang kita punya untuk men-set up acara Live Your Passion Rally itu. Oke. Jawabannya, karena ada banyak di antara kita yang masih fokus pada macro work dibandingkan micro work. Jadi ketika kita bicara tentang macro work, ini adalah big stuff. Hal-hal yang besar, hal-hal yang menimbulkan kesenangan bagi banyak orang, bikin orang semangat, bergairah, gitu kan. Hal-hal yang menimbulkan movement atau pergerakan, dan hal-hal yang menciptakan momentum, gitu kan. Contohnya apa? Kelas, event, inisiatif seorang leader, misalnya bikin challenge apa, gitu kan, yang bikin timnya bergelora semangatnya. Terus promo hits, ini juga macro work, sistem baru ya, seperti yang akan segera kita launch, tanya leader yang masing-masing, ini macro work, gitu. Hal-hal yang terlihat, hal-hal yang ketika dicanangkan, digaungkan, membuat momentum, gitu ya, semua orang bergairah. Di sisi lain, hal yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah micro work. Apa ini? Makhluk apa ini? Ini adalah hal-hal yang ketika kita melakukannya, hanya kita dan Tuhan yang melihat. Berat ya. Hal-hal yang ketika kita melakukannya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Gitu. Ini apa? Micro work ini adalah koneksi individual dengan orang lain. Koneksi
ya, individual connecting. Apa ini? Ini suatu bentuk ikatan yang nggak terlihat, yang nggak memaksa, nggak ada unsur paksaan di dalam keterikatan itu. Dan berbeda dengan kita di corporate, upline, downline itu, bonding yang terjadi, keterikatan yang terjadi hanya mungkin terwujud jika mereka menyempatkan waktu untuk melakukan micro work ini. Kenapa? Karena di corporate itu ada hierarki, ada struktur atasan bawahan. Di timnya ibu-ibu sekalian, itu hierarkinya hanya dalam bentuk pohon jaringan. Apakah downline-nya mau do bisnis atau tidak, apakah downline-nya mau IR atau tidak, apakah downline-nya mau belanja di bulan ini, mau 100 PV, mau 400 PV, atau tidak belanja sama sekali, tidak ada garis instruksi. Ya kan? Beda dengan kita di corporate. Nah, tapi tetap ada yang repeat, tetap ada yang say hi ke kita, bertanya tentang sesuatu, menunjukkan keseriusannya. Tetap ada yang posting di Instagramnya tentang produk-produk yang lagi dipromokan, promo PV misalnya. Terus saya notice ya kan ketika ada promo enrollment berhadiah V6 ya kan, Instagram story-nya semua menceritakan tentang benefit V6 gitu. Kalau para leadernya ibu-ibu nggak mau melakukan itu, emang dihukum, emang dipunish, gitu kan? Seperti misalnya kita di sini bolos 2 minggu tanpa kabar, bisa ditimbulkanlah surat SP1, gitu kan? Tapi di bisnis ini, di industri ini, itu nggak mungkin terjadi, ya. Namun ada sekelompok orang di tim kita yang tetap melakukan hal-hal itu, ya kan? Yang hanya cukup diedukasi, sedikit gentle reminder, dan mereka melejit, ya kan, secepat meteor, gitu. Jadi artinya ada banyak yang masih fokus dengan macro work, melupakan micro work, padahal macro work hanya akan bisa sukses besar jika kita punya koneksi individual dengan orang lain. Persoalannya, di tengah kesibukan, keriuhan, kehektikan yang ibu-ibu nyatakan tadi, alhamdulillah ya, kita masih punya hal-hal itu, dan kita bangga dengan itu semua. Banyak yang mungkin merasa seperti nggak sempat lagi untuk melakukan micro work tadi, gitu. Sekarang saya tanya lagi ya, saya akan banyak bertanya hari ini. Ini slide berisikan judulnya manajemen waktu. Boleh saya tanya, di benak ibu-ibu sekalian, ketika muncul kata-kata manajemen waktu, ini menggambarkan apa sih? Boleh 5 orang saja? Ketika mendengar kata-kata manajemen waktu, ini menggambarkan apa? Ibu Winnie, prioritas. Oke, kalau saya bicara tentang manajemen waktu, saya ingin waktu membaca lebih banyak. Ya, ini saya loh. Gitu. Ada yang lain? Ibu Desi, keseimbangan, balancing, keren. Ibu Anastasia Gita, tidak menunda. Ibu Gaby, disiplin, wow. Ibu Asukasan, me time dan self care. Ibu Ai, set prioritas karena semua urgent. Oke, ini saya highlight ya, karena semua urgent. Nanti kita lihat, benarkah semua urgent? Dari Ibu Suci Lukitowati, pengaturan waktu yang seimbang. Dari Ibu Amelia Vera, tepat waktu. Keren-keren jawabannya ya. Jadi dari Ibu Kesya, dapat membagi waktu untuk semua kegiatan dapat terlaksana. Dari Ibu Ipeh, memilih prioritas. Oke, ini pasti bacaan bukunya keren-keren gitu ya. Jadi benar, manajemen waktu ini salah satu skill personal dan profesional yang sangat diidam-idamkan. Sayangnya ketika kita bicara tadi tentang balancing, tentang prioritas, disiplin, sulit atau mudah sih? Sulit ya, saya yakin jawabannya sulit. Kenapa?
kita sulit untuk balance? Kenapa kita sulit untuk disiplin? Boleh saya dijawab lagi? Kenapa kita sulit untuk mengatur prioritas? Dan mengapa kita sulit untuk on time? Mengapa kita sulit untuk menyelesaikan tugas? Kenapa saya sulit memiliki waktu lebih banyak untuk membaca? Mengapa ada yang banyak merasa sulit untuk hidup teratur? Mengapa? Oh, mengapa? Karena banyak godaannya dari Ibu Suci. Jawaban lain, hai, saya mau goda Ibu Suci ya. Manajemen pribadinya masih berantakan dari Ibu Desi. Dari Ibu Asti suka males, dari Ibu Ipa terlalu banyak berpikir, Mbak, kayaknya semua mau dikerjain tapi nggak ada yang kelar satupun. Dari Bu Nurul karena semua mau dilakukan dengan yang terbaik padahal rempong. Dari Ibu Asukasen karena pengen semuanya dikerjain tanpa terkecuali. Dari Bu Gebi terlalu banyak pengenan. Iya, jadi terlalu banyak pilihan, terlalu banyak aktivitas, karena ada hal-hal yang di luar prediksi terjadi, ya. Ini dari Bu Ipe nonton drakor terus terlena. Ini pernyataan yang jujur banget gitu ya. Dan Ibu Sufiani karena selalu menunda-nunda. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ketika kita bahas tentang manajemen waktu, maka ini bukanlah tentang bagaimana mengatur waktu, tapi bagaimana mengelola diri sendiri. Ya kan? Ibu Afi karena nggak fokus sama tujuan yang ingin dicapai, makanya kita sulit untuk memanage waktu. Oke, jadi ini memang skill personal dan profesional yang sangat diidam-idamkan. Nah, sekarang kita pindah ke slide ini. Satu aktivitas apa yang saya tahu jika saya lakukan dengan sangat baik dan konsisten akan memberikan hasil positif dan signifikan di dalam hidup atau bisnis saya. Worksheet halaman 2. Boleh dipikirkan sebentar, 1 menit, satu aktivitas apa yang saya tahu persis kalau saya lakukan konsisten dengan kualitas terbaik yang saya bisa, akan memberikan hasil positif dan signifikan di dalam hidup atau bisnis saya. Ya, di kotak paling atas di halaman 2. Saya punya satu jawaban. Iya, tenang aja. PPT pada waktunya nanti akan kita taruh di virtual office ya. Sudah dituliskan? Kegiatannya pilih sesuatu yang spesifik dan terukur. Spesifik waktunya, kapan, di mana, dengan cara apa, targetnya apa. Banyak ya ternyata pertanyaannya 1. Dan terukur, artinya hasil dari aktivitas itu apa sih harapan kita. Oke, boleh ada yang share link worksheet di kolom chat, ya kan, karena saya lagi ongoing. Thank you atas bantuannya. Satu aktivitas apa yang saya tahu jika saya lakukan dengan sangat baik dan konsisten akan memberikan hasil positif dan signifikan dalam hidup atau bisnis saya. Oke, sudah dituliskan? Saya mintanya spesifik dan terukur. Ya, waktunya kapan? Jika mau detail lagi berapa lama? Dengan siapa? Hasilnya apa? Itu ukurannya. Oke, kemudian lupakan yang tadi sementara, nanti di akhir kita akan buka kembali. Tantangannya adalah ketika kita bicara tentang manajemen waktu, tadi ada yang bilang,
ada hal-hal situasi yang sering nggak terduga. Kita sering ke distract sama film Korea misalnya. Terus kita sering merasa nggak mampu menghadapi tantangan untuk merubah diri sendiri, ya kan? Merubah kebiasaan, tepatnya. Tadi kita sepakat bahwa ketika kita bicara tentang manajemen waktu, bukan waktunya yang kita atur, tapi bagaimana mengelola diri kita sendiri. Dan ketika kita bicara tentang pengelolaan diri sendiri, maka artinya kita harus berani mengubah kebiasaan. Dan saya tahu, saya merasakan bahwa untuk merubah kebiasaan, itu hal yang sederhana, tapi tidak mudah, Esmeralda. Ya, hal yang sederhana tapi nggak mudah, gitu kan? Kenapa? Karena kita harus sadar diri, kita harus tahu diri, kita harus tekun, kita harus disiplin. Seseorang tadi mention tentang disiplin, dan untuk semua itu dibutuhkan agar kita lebih terorganisir dan lebih proaktif. Jadi, challenge pertama adalah, ya, ini hal yang sederhana tapi nggak mudah. Kemudian, ini dibutuhkan kesadaran diri, kita harus tahu diri, kita harus tekun dan disiplin untuk menjadi orang yang lebih terorganisir dan proaktif. Seperti pernyataan dari Stephen Covey bahwa put first thing first. Sekali lagi, ada banyak yang udah baca bukunya, mungkin baca 3-4 kali ya, tapi nggak katam-katam dalam tataran praktek. Karena sekali lagi ini hal yang sederhana tapi nggak mudah dilakukan. Lalu bagaimana? Kita harus brainwash. Kita harus menggeser cara pandang, kita harus merekonstruksi kembali bagaimana cara kita menganggap suatu hal ini urgent atau penting. Urgent atau penting, urgent atau penting, ya. Karena ada banyak orang yang menganggap, iya ini urgent, ini semua harus dilakukan, ini semua harus dilakukan. Pertanyaan saya lagi, benar nggak sih semuanya harus dilakukan? Jangan-jangan yang kita pikir semuanya harus dilakukan itu hanya 40% yang sebenarnya urgent untuk dilakukan, gitu kan? Dan kita bisa mereview sendiri cara kita memprioritaskan kegiatan dalam hidup kita sehari-hari melalui 2 dimensi ini. Ini urgent atau penting. Sebagian besar orang itu condong memilih sesuatu yang urgent. Berbahaya jika terlambat. Kalau di apotik ada resep tulisan Sito, itu mau ada 50 resep, sebelumnya yang lagi antri, itu akan dikerjakan duluan, karena itu kode dari dokter atau penyelia kesehatan lainnya. Ini harus dibikin saat ini juga. Berbahaya jika terlambat, bisa menimbulkan kematian. Nah, kita sebagai manusia, itu sering memilih untuk melakukan yang urgent dulu, gitu kan? Dan sesuatu yang mendesak, yang kita pikir timeline-nya lebih ketat, dan membuat fokus kita tuh beralih ke sana untuk segera dilakukan. Nah, di sisi lain, ada hal-hal yang sebenarnya penting, dia nggak punya tenggat waktu mendesak, nggak punya timeline mendesak, kita singkirkan dulu, kita pinggirin, kita tunda, gitu kan? Sementara prioritas yang efektif adalah beralih dari sesuatu yang urgent kepada sesuatu yang penting sebenarnya. Oke, nanti kita lihat di sini. Masih di halaman 2, silakan diisikan worksheet-nya. Dan kita bisa melihat, selama ini, benarkah kita sudah mengontrol hidup kita sendiri? Atau sebenarnya hidup kita dikontrol oleh urgensi? Ya, pertanyaan pertama. Ya kan? Saya melakukan pekerjaan terbaik saya ketika saya di bawah tekanan. Yes or no? Saya sepertinya selalu terburu-buru dari satu tempat ke tempat lain. Saya sering frustasi oleh kelambatan orang lain. Saya merasa sangat produktif jika pada akhirnya saya telah menyelesaikan banyak hal dari daftar to-do saya. Saya punya daftar to-do yang sebenarnya mungkin hanya 40% yang penting, tapi 100% saya anggap urgent, dan akhirnya saya lakukan semuanya, dan saya merasa sangat produktif. Apakah ada yang merasa seperti ini? Lalu, apakah ada yang masih bekerja nih, merasa bersalah ketika ambil cuti?
ya kan? Atau saya sering berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan dapat melakukan apa yang saya inginkan. Suatu hari nanti saya akan bisa melakukan hal-hal A, B, C yang selama ini harus saya pinggirkan terlebih dahulu prioritasnya, berhubung saya masih harus melakukan hal-hal lain yang lebih urgent. Oke? Ini semua pernyataan yang menunjukkan urgensi. Jika kita menjawab ya untuk 6 pertanyaan atau pernyataan, maka selama ini kita memiliki paradigma cara pandang saya hidup dengan penuh rasa urgensi. Ya, jika ada yang menjawab 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-6-6-nya dengan ya, maka kita adalah manusia yang prioritasnya hidup berdasarkan urgensi. Oke. Ada secangkir kopi di sini dan ini sengaja ditaruh di sana karena relevan dengan ada banyak orang yang hidupnya dikontrol oleh urgensi, bukan oleh dirinya sendiri. Ada banyak orang yang menggunakan kafein untuk membayar tidur yang kurang. Ya kan, kurang tidur nih, cari kopi. Padahal, di sisi lain, tidur cukup setiap hari itu lebih penting loh. Kenapa? Tidur cukup ini investasi. Haknya tubuh. Tidur cukup ini lebih penting dari hal-hal mendesak yang sehari-hari. Ketika kita nggak cukup tidur, kita jadi moody, gampang tersinggung, mudah marah. Ketika kita nggak cukup tidur, kita susah fokus, susah cari ide dan inspirasi. Ya nggak sih? Oke? Jadi, cangkir kopi ini ada di sini dengan tujuan tertentu. Nah, jika kita seperti ini, sekali lagi, urgensi lah yang masih mengontrol hidup kita. Seperti apa rasanya hidup dikontrol oleh urgensi? Mungkin ada yang merasa stres dan melelahkan, tapi ada yang happy, ya, happy karena tipikal orang-orang kinestetik ketika dia harus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bertemu dengan banyak orang dan melakukan gerakan-gerakan, itu terasa sebagai hal yang menyenangkan, ya kan? Dan ketika kita merasa berhasil, kita menunjukkan eksistensi kita bahwa valid, kita ini manusia yang bermanfaat untuk keluarga dan orang sekitar. Kemudian kita mengalami kepuasan instan, ya kan? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang urgent itu cepat banget, dan kita seolah menjadi seperti kecanduan ketika kita melakukan sesuatu by urgensi. Dan ujung-ujungnya kita malah menginginkan urgensi yang lebih banyak lagi dan kesibukan yang lebih padat lagi. Contohnya, urgensi itu sendiri sebenarnya bukanlah masalahnya, ya kan? Masalahnya adalah ketika urgensi menjadi faktor yang dominan dalam kehidupan kita. Misal, seorang berkata, seorang sahabat ya yang udah lama gak ketemu, ngobrol sama kita, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, tapi aku datang ke kota ini dengan tujuan untuk bekerja. Jadi aku belum tahu apakah kita bisa ketemu atau enggak. Gitu. Yang kedua, yang paling common di antara kaum wanita, saya akan berolahraga kalau ada waktu. Hey, ada orang yang waktunya jatahnya sama kita 24 jam sehari, apapun yang terjadi dia sempat olahraga, mau hujan mau panas dia sempat olahraga. Saya kenal orangnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita ternyata dikungkung oleh tirani urgensi. Ya. Kenapa? Ada tugas penting ya yang jarang tapi harus dilakukan hari ini atau bahkan minggu ini. Gitu kan? Bisa nggak sih kita memikirkan sesuatu yang penting? Oke. Saya butuh respon lagi. Bisa nggak kita memikirkan sesuatu yang penting tapi nggak perlu dilakukan untuk waktu yang lama? Dia penting, tapi bisa dilakukan nanti-nanti.
Ada yang bisa bantu saya? Suatu hal yang menurut kita penting, tapi kita nggak perlu lakuin hari ini atau besok, atau bulan depan, atau tahun depan. Liburan, oke. Ada pendapat lain dari Bu Winnie? Liburan. Yang punya link worksheet tolong ditaruh di kolom chat ya. Sesuatu yang penting, tapi kita bisa lakukan nanti. Sekolah lagi dari Bu Amel. Bu Nurul shopping. Oke. Ada jawaban berbeda. Sesuatu yang penting, jarang harus dilakukan, nggak harus hari ini, atau bahkan minggu ini. Dari Bu Uci, self-development. Kind of serius ya Bu Uci ini ya. Keren loh. Oke. Sekarang saya mau balik nih. Lalu apa contohnya tugas yang mendesak dan menuntut action yang instan? Dari Ibu Mediana ke dokter gigi itu penting tapi nggak harus sekarang. Ibu Sheni masak. Lucu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita lanjut. Apa yang tugas mendesak menuntut tindakan instan? Yang menurut kita kalau kita nggak lakukan, bakal menimbulkan masalah baru. Masalah kita udah banyak gitu ya, nambah lagi masalahnya. Apa itu hal atau tugas yang mendesak dan menuntut tindakan instan? Enroll, order promo, nafas, bayar cicilan, oke, imunisasi anak. Keren-keren loh. Sesuatu yang mendesak menuntut tindakan instan. Dari Bu Farhana, planning. Salah, dari Ibu Jenny polling ke dokter. Berarti lagi sakit ya. Dari Bu Farhana, itu yang kedua. Oke. Oke, jadi contohnya tugas yang penting, tapi itu nggak harus hari ini, nggak harus minggu ini, nggak harus bulan depan. Itu contohnya dana simpanan untuk pensiun. Ya, terus memperbaharui surat wasiat. Terus memperbaiki keran yang bocor. Ya kan penting, tapi kita suka skip ya kan, masih ada class. Nah, dari Ibu Amelia beresin rumah, balesin WA member. Dari Ibu Maria, aktivitasku urus rumah tangga, masak, meeting sama members, meeting dengan builders, ngajak bikin konten, edit YouTube 6-7 jam, tapi selalu akan olahraga tiap hari menjaga kesehatan. Keren, saya percaya Bu Maria melakukan itu semua. Yoga ya Bu. Dan dapat big wow dari Bu Erma. Nah, tugas mendesak yang menuntut tindakan instan, ya, banyak dari kita mengingkarinya, tapi kita lakukan. Menjawab telepon, membalas email, membalas WhatsApp, gitu kan. Kenapa? Karena kita sangat terkondisi bahwa kalau kita tidak segera menjawab telepon, kita akan dapat masalah. Gitu ya. Dan daya tarik sesaat dari tugas-tugas ini tampaknya nggak tertahankan karena itu penting banget dan itu bikin kita energinya habis. Namun dari sudut pandang waktu, ya, ilusi daya tarik hal-hal tadi yang kita sebutkan itu akan memudar. Oke, dengan rasa kehilangan, kita mulai mengingat-ingat kembali tugas yang penting yang kita pinggirkan. Kita menyadari bahwa kita telah menjadi budak tirani urgensi. Apa yang sekarang mendesak, kita pikir mendesak, kemungkinan akan terbukti enggak penting nanti. Gile, gue udah buru-buru gitu ya, ternyata gini doang, enggak penting gitu ya. Jadi kita menjadi budak tirani urgensi. Selama ini kita merasa sudah menjadi manusia yang merdeka, tapi ternyata kita dijajah oleh tirani urgensi. Oke, kata lihat di sini.
Ini yang menyatakan tirani urgensinya adalah Charles Hummel. Nanti bisa di browsing bagi yang ingin belajar lebih jauh tentang tirani yang menjajah kita selama ini tanpa kita sadari. Oke, sekarang kita lihat ini sebuah matriks ya. Matriks yang ini banyak digunakan oleh perusahaan, oleh lembaga konsultasi psikologi, dan matriks prioritas ini adalah salah satu cara termudah dan terefektif untuk kita membuat prioritas ya. Ada di worksheet juga. Ada banyak organisasi di seluruh dunia, baik yang masih medium ukurannya, kecil-kecil maupun yang skala besar. Jadi ada 4 kuadran, ya kan? Ini kuadran 1, di mana kita melisting prioritas kita penting dan mendesak. Kemudian ada kuadran 2, yang penting namun tidak mendesak. Tadi Bu Hana bilang planning, ya, bisa di sini. Kemudian kuadran 3, dia mendesak tapi enggak penting. Hey, Bu Ibu sekalian, kita nih sering ada di sini nih, waktu kita habis. Oke, dia nggak penting tapi kita didesak oleh banyak orang, oleh harga diri kita untuk segera menyelesaikan ini. Kemudian ada lagi yang sering mendistract kita atau membuat prioritas kita bergeser begitu saja dengan mudahnya, kuadran 4. Hal-hal yang nggak penting, terus nggak mendesak pula. Ya, jadi yang penting dan mendesak itu contohnya gangguan tertentu, proyek, atau meeting, masalah mendesak, krisis. Terus yang tidak mendesak tapi sebenarnya penting, ya, persiapan, pencegahan, perencanaan, penentuan target, membangun hubungan dan pemberdayaan, dan ini kita sering skip. Ya kan, sering skip sampai akhirnya akhirnya nanti dia bergeser ke sini. Kenapa? Gara-gara kita nggak mencegah, kita harus mengobati. Gara-gara kita nggak merencanakan, kita harus keluar budget lebih besar. Misalnya beli tiket liburan, ya kan? Gara-gara kita nggak merencanakan jauh-jauh hari, perginya dadakan, harga tiketnya lebih mahal, ya kan? Terus harus pilih tingkat okupansi hotel yang rendah, di mana biasanya harganya lebih mahal dibandingkan hotel yang rata-rata, gitu kan? Dan ketika kita tidak memberdayakan anggota tim kita, yang kita pikir entar aja lah gue ngajarinnya, yang penting gue cepet dulu nih jadi PPT-nya misalnya. Atau nggak apa-apa lah, gue dulu yang lakuin trainingnya, entar aja downline gue ajarin. Karena ini penting. Ya kan? Karena kita tidak memberdayakan, sampai suatu hari ketika kita benar-benar tidak mungkin meluangkan waktu untuk melakukan itu karena udah ada agenda yang lebih penting, jadinya dia bergeser ke kuadran 1. Gitu. Jadi, kuadran 1 ini, hal-hal yang kita selesaikan dari daftar to-do list biasanya. Kemudian, ada banyak orang yang karena melakukan hal ini jadi kurang tidur. Dan ada banyak orang yang akhirnya timeline-nya jadi ketat, ya kan? Dan ada banyak hal yang masuk ke kuadran ini gara-gara kita menunda-nunda sesuatu yang ada di kuadran lain. Nanti kita lihat. Kuadran 2, penting dan tidak mendesak. Ini adalah hal-hal yang kita harapkan sudah kita selesaikan untuk lakukan. Dan hanya jika kita mengerjakan hal-hal di kuadran 2 ini sebelum mendesak, membuat kita jadi lebih siap menghadapi keadaan darurat dan ketika muncul kendala. Oke? Dan mengerjakan hal-hal di kuadran 2 ini, dia penting. Ya kan, walaupun tidak mendesak, membuat kita mencegah diri dari terkena krisis. Ya kan? Ini kuadran yang tenang, tapi menyimpan mara bahaya kalau tidak dilakukan sesuai timeline yang sudah ditetapkan. Nah, kuadran 3 ini sesuatu yang mendesak dan tidak penting. Sebagian dari kita harus berurusan dengan hal mendesak, karena hal itu mendesak bagi orang lain, tapi bagi kita belum jelas pentingnya apa. Gitu. Jadi problem komunikasi itu banyak di sini. Bagi orang lain ini mendesak, tapi kita nggak lihat, pentingnya buat gue apa. Gitu ya. Dan banyak orang menghabiskan banyak waktu di hal-hal kuadran 3 ini. Di awal dia merasa dia menjadi manusia yang produktif,
Tapi ketika ini selesai dilakukan, dia melihat ngapain dia mau melakukan itu, gitu kan? Hasilnya nggak sehebat yang gue prediksikan, ya kan? Dia mendesak tapi ternyata nggak penting. Lalu juga ini kuadran frustasi. Ada banyak di antara kita yang mungkin merasa kita kurang waktu, kemudian kita diuber-uber downline, diuber-uber tim, kemudian kita seperti jalan di tempat, ya. Ini biasanya disebabkan oleh hal-hal yang ada di kuadran 3 ini. Dan ketika kita melakukan interupsi, protes, ya kan, kemudian komplain yang mungkin mendesak, tapi nggak penting sebenarnya, maka kita tuh sebenarnya mengalami kerugian, ya kan? Waktunya hilang, dan ada banyak penelitian komunikasi dan psikologi menunjukkan bahwa setiap interupsi, waktu kita hilang 23 menit. Oke, kalau itu terjadi 10 kali aja sehari, berapa menit yang sudah kita buang percuma. Ingat tadi, kita nggak rela buang-buang uang dengan tujuan yang kurang jelas dan berfaedah, tapi kita sering dengan rela buang-buang waktu. Nah, di kuadran keempat, ini hal-hal yang nggak mendesak, hal-hal yang sepele. Ini adalah hal-hal pengalihan, ya kan? Kegiatannya mudah, menyenangkan, dia bertopeng sebagai sebuah pekerjaan, sebuah tugas, tapi nggak lebih dari pemborosan waktu, ya kan? Dan membuang waktu itu dalam kehidupan pribadi, termasuk nonton televisi, scrolling Instagram feed, itu termasuk dalam kategori ini. Oke, kenapa sih kita bahas? Ya kan? Ini lebih jauh supaya kita bisa gunakan nanti setelah training selesai. Oke, ada kata-kata mendesak. Apa artinya? Ketika timbul kategori mendesak di pikiran kita terhadap sesuatu hal yang harus kita kerjakan, ini merupakan peran naluri alami kita, ya, instinctively naluri kita mengatakan kepada kita untuk mengerjakannya. Dan ketika kita bicara tentang suatu hal yang mendesak, ini membutuhkan tindakan atau perhatian yang segera. Dan ketika kita bicara tentang sesuatu yang mendesak di kuadran 1 dan 3 ini, sering dikaitkan dengan bagaimana kita membantu target orang lain sebenarnya. Oke? Dan ketika bicara tentang sesuatu yang penting, kuadran 1 dan 2, artinya ya sangat penting. Dan ketika kita bicara lebih jauh, maka sesuatu hal yang ada di kuadran 1 dan 2 ini kemungkinan memiliki efek mendalam pada pencapaian tujuan kelangsungan hidup, bahkan kesejahteraan. Oke, sebegitu seriusnya sesuatu ada di kuadran 1 dan 2. Jika kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di kuadran 1 dan 3 ini, mungkin kita harus bertanya lagi kepada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang penting buat kita, ya kan? Jadi ketika kita sudah clear bahwa sesuatu itu penting, kita bisa mengatakan iya untuk hal yang mendesak itu terlepas dari pentingnya. Jadi ketika ada suatu hal yang mendesak, kita harus kategorikan menjadi 2 hal. Ini mendesak sih, tapi ini penting apa enggak? Ya kan? Untuk menentukan dia di kuadran 1 atau di kuadran 3. Dan ketika kita bicara tentang sesuatu yang penting, ya, ini urgent atau enggak? Oke, seperti saya tadi melemparkan pertanyaan. Ini penting, ya kan? Dana pensiun itu penting, tapi urgent apa enggak? Kalau kita masih pensiunnya 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, berarti dia enggak urgent. Oke? Nah, dengan banyaknya hal penting dan mendesak di kehidupan kita, terus bagaimana caranya kita tahu apa yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat sekarang kuadran 4. Hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak mendesak, semua pakar komunikasi katakan adalah aktivitas yang harus dihindari. Jangan disentuh, jangan mendekat. Nah, dalam bisnis yang living,
Bolehkah saya bertanya, apa saja sih contoh aktivitas penundaan? Ya, dengan semua hal yang penting dan mendesak dalam hidup kita, ada seringkali kita menunda-nunda, itu contohnya apa sih yang kita tunda? Boleh saya tunggu responnya? Bikin artwork buat konten di Instagram, khusus yang living. Apalagi saya sederhanakan deh pertanyaannya, kegiatan yang enggak penting tapi masih kita kerjain. Apa sih kegiatan yang enggak penting tapi kita masih kerjain? Ibu Maya cari-cari referensi untuk buat konten, ini sering ditunda-tunda ya. Nah, Ibu El always nonton drakor berjam-jam. Ini hal yang gak penting tapi masih dikerjain. Netflix, Bu Mediana lihat IG dan FB, TikTok kan. Ibu Asukasan nonton, liatin IG feed padahal udah cek berkali-kali. Ibu Nurul lihat-lihat konten orang lain. Scrolling IG feed. Bicara tentang scrolling IG feed ini 50-50 sih. Tapi jika ibu sudah memutuskan bahwa ini hal yang nggak penting dan nggak mendesak, tapi mengkonsumsi waktu paling banyak, tanda tanyanya, kayaknya memang ini aktivitas distraksi. Nggosipin orang. Ya, jadi di halaman 4, kita bisa taruh tadi hal-hal yang bikin kita menunda-nunda itu. Ya, nongkrong. Ya, kita bisa taruh di sini. Jika perlu ditulis dengan spidol merah. Hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak tapi masih bisa kita lakukan. Baca chat grup juga tergantung posisi ya. Oke. Tujuan kuadran 4 ini untuk memasukkan, untuk ngelis hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting, dan kedepannya kalau nggak benar-benar punya waktu luang, yang which is kayaknya impossible ya, ini nggak usah dikerjakan lagi. Gibah, ngeditin foto sampai ngabisin waktu. Kalau ngeditin fotonya agar berfaedah, kemudian dijadikan konten yang living, ini oke. Dari Bu Asukasan lihat IG feed sebenarnya cari inspirasi tapi berulang-ulang jadi distraction dan ngabisin waktu, ujung-ujungnya online shopping. Biar. Oke, ini uniknya kuadran 4. Oke. Terus ini basic banget pertanyaannya. Tapi saya butuh jawabannya ibu-ibu gitu. Kenapa saya masih menunda-nunda? Kenapa saya masih ngelakuin hal-hal yang nggak penting dan nggak mendesak tadi? Kenapa saya menunda? Kalau saya, ketika saya memutuskan untuk menunda melakukan sesuatu, biasanya karena saya takut gagal. Dari Ibu Karina merasa masih bisa dikerjain besok. Ibu Mediana perlu hiburan dan update berita. Ibu Amelia anggap enteng. Oke, kenapa saya menunda? Kalau saya biasanya karena takut gagal, saya tunda. Ntar aja deh, saya belum yakin. Gitu kan. Dan menurut gampang, ntar aja. Oke, so typical ya. Nah, ketika kita coba runut-runut bahwa kita merasa ini gampang, anggap enteng, masih banyak waktu, butuh hiburan nih, gitu ya. Masih bisa besok nih, gitu.
ada hal yang menyebabkan sebenarnya, dan ketika ini masih terjadi dan kita susah untuk nggak menunda, strategi sederhananya salah satunya adalah kita bisa tanya, apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau ini saya tunda? Ya, apa hal yang terburuk yang bisa terjadi kalau ini saya tunda? Karena ketika kita paham dan kita sepakat dengan statement kita sendiri, hal terburuk yang bisa terjadi kalau saya tunda posting Instagram adalah engagement saya akan jelek. Ya kan? Ketika saya tunda untuk bikin foto yang keren, ngedit foto yang keren, yang ada Instagram saya akan gersang kelihatannya. Ketika saya tunda untuk mengenroll, maka cita-cita saya untuk naik peringkat dari star ke senior star, biar dapat silver bond bonus, ini time frame-nya takutnya terlalu mepet dan saya khawatir saya nggak akan dapat. Ketika saya tunda untuk menyampaikan ada promo PV bulan ini dan saya tunda untuk menceritakan benefit produk yang menjadi hadiah PV promo bulan ini, maka kemungkinan retensi IR saya di bulan ini tidak akan meningkat dibandingkan bulan lalu. Ketika saya tunda untuk mendesain event LPR di bulan April nanti akan seperti apa, saya khawatir ternyata peserta membludak sementara tempat yang sudah saya reserve itu kapasitasnya cuma 20 orang. Ketika saya tunda dan ada banyak lagi. Jadi hal terburuk apa yang bisa terjadi ketika saya menunda? Ya kan, ketika kita paham dan kita sepakat dengan diri kita sendiri, kita bersiap-siap. Kita bersiap-siap dan kita bisa membuat strategi dengan anggapan ketika saya menunda, hal terburuk ini bisa terjadi. Maka ketika kita bersepakat dengan diri sendiri, maka kita akan mempersiapkan, akan membangun keberanian untuk menghindari terjadinya kasus terburuk, dan kemudian karena kita timbul rasa khawatirnya, kita jadi memiliki persiapan-persiapan yang matang. Ini strategi yang butuh praktek sih. Ketika kita ingin menunda, kita tanyakan kepada diri kita, apa kemungkinan terburuk yang terjadi jika saya tunda lakukan ini? Ya kan, dengan membayangkan kemungkinan terburuknya, maka kita membolak-balikan kerangka berpikir kita, yang ada kita jadi berstrategi agar hal terburuk itu nggak terjadi. Summary-nya seperti itu, kira-kira. Oke, kemudian di kuadran 3. Oh ya. Nah, sesuatu yang mendesak tapi nggak penting. Ya, dalam mengembangkan bisnis, apa sih contohnya interupsi yang terjadi? Ya, interupsi yang terjadi. Ibu-ibu ada yang pernah ngalamin udah janjian, tapi kemudian anak sakit, ya ibu-ibu apa sih yang paling gampang membatalkan janji? Pasti karena anaknya sakit atau ada anggota keluarga yang sakit. Nah, berarti sesuatu yang tadinya mendesak jadi nggak penting, kalah kepentingan dengan kondisi anak yang sakit. Berarti kita harus menjadwal ulang janji yang keskip tadi. Oke, ada contoh interupsi yang lain? Telepon, email, meeting tertentu, aktivitas yang lebih hits, ya kan? Atau karena godaan teman, ya sesuatu yang mendesak sebenarnya, tapi nggak penting, dan ini harus dilakukan tindakan mitigasi. Apa itu tindakan mitigasi? Kita harus ngejadwalin sih, kayak jawab email atau jawab WhatsApp, kita bisa emailin. Di jam berapa setiap hari kita akan menjawab dan durasinya berapa lama. Ya kan? Kemudian kita bisa berbagi waktu. Petugas perespon WhatsApp grup misalnya, kita bisa berbagi waktu. Kamu jam sekian sampai jam sekian, saya jam sekian sampai jam sekian. Jadi kemungkinan untuk merespon
di dalam waktu terdekat selalu ada sehingga nggak kelamaan nunggu membernya. Kemudian mulai belajar mengatakan tidak. Ya, jika kita adalah tipe orang yang takut mengecewakan orang lain, takut membuat orang lain merasa tertolak, ya kan? Kemungkinan besar kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang ada di kuadran 3. Oke. Kemudian untuk diri sendiri, ya kan? Jika kita benar-benar butuh untuk memberi waktu untuk jiwa kita, untuk hal-hal yang sifatnya pribadi banget, kita bisa kunci waktu. Tentukan di jam berapa di setiap hari kita nggak bisa diganggu dan kita fokus dan kita beritahukan semua anggota tim kita. Gue nggak bisa diganggu kalau jam 1 siang sampai jam 2 siang karena harus lunch bareng suami, lunch bareng keluarga. Ya kan, kita declare dan semua orang akan memaklumi itu. Di luar waktu itu, gue bisa dihubungi kapan saja, misalnya. Oke, jadi kita bisa membentuk peluang-peluang untuk mitigasi agar kita nggak jadi menghabiskan waktu untuk hal-hal di kuadran 3 ini. Apalagi kalau kita orang-orang yang people pleaser ya, kita hobinya menyenangkan orang lain. Dan kita jadi bingung, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang mendesak bagi orang lain, tapi nggak penting buat kita. Oke, nah bagaimana caranya kita menentukan seberapa pentingnya dari sesuatu yang mendesak? Karena tadi kan kita udah lihat ya, di kuadran 1 dan 3 ada hal-hal yang mendesak. Tapi dikategorikan lagi menjadi 2. Hal-hal mendesak itu ada yang penting, ada yang tidak. Ya kan? Kita bisa merenungkan kembali beberapa hal yang telah kita lakukan selama 2 minggu terakhir ini yang sangat mendesak, tapi setelah kita lihat-lihat sekarang ternyata itu nggak penting dan nggak relevan dengan perkembangan bisnis. Ya kan? Mungkin kita bisa ingat-ingat di mana kita, kapan kita, dengan siapa kita membuang waktu untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Nah, jika kita bertanya pada diri sendiri untuk mengevaluasi pentingnya sesuatu sebelum mulai melakukannya, kita bisa lempar pertanyaan ke diri kita. Ini dalam 10 menit ke depan, seberapa pentingnya? Dalam 10 hari ke depan, seberapa penting kalau dilakukan? Dalam 10 tahun ke depan, seberapa penting ini untuk dilakukan? Jadi sesuatu yang mendesak, bisa kita pilih lagi menjadi sesuatu yang penting dan tidak penting, walaupun dia mendesak, dengan cara seperti itu. 10 menit ke depan, ini mendesak nggak? 10 hari ke depan, ini mendesak nggak buat gue? 10 tahun ke depan, ini mendesak nggak buat gue? Ya, nah, ketika kita bicara tentang kuadran 1 sekarang, kita udah pilah-pilah. Ketemulah tadi yang kita pikir-pikirkan, hal-hal yang mendesak dan penting. Ya kan? Jadi, kegiatan-kegiatan yang mendesak dan penting yang kita lakukan untuk seminggu ke depan. Ada yang mau jawab? Apa kegiatan ibu-ibu yang mendesak dan penting untuk seminggu ke depan? Bisa di-share sehingga yang lain belajar, oh, ternyata seperti ini. Yuk, kita garap kuadran 1-nya. Apa yang menurut ibu-ibu mendesak dan penting seminggu ke depan? Bikin PowerPoint untuk rally, yay! Gaby, mendesak dan penting. Oke, ada jawaban yang berbeda. Beberes pindahan rumah, yes, mendesak dan penting. Ya, tinggal di lingkungan yang nyaman akan sangat membuat semua bahagia. Menyiapkan produk yang living untuk lahiran, wow. Sehat selalu ya Ibu Umi kita. Apa yang mendesak dan penting untuk seminggu ke depan? Bayar angsuran. Ini mendesak dan penting ya Bu ya. Ada jawaban yang berbeda? Sudah, segitu aja yang respon. Oke. Dan ketika kita
Oke, dari Bu Andin, persiapan kelas weekend. Yes, itu mendesak dan penting. Ya, jadi kita bisa pikirkan ini dan datangin dosen pembimbing Ibu Farah Adila, sukses ya tesisnya. Ibu Katrin Anggreni, bersyukur, self-talk, afirmasi, atur prioritas. Oke, atur prioritas caranya seperti yang tadi ya. Kalau dia mendesak, kita pikirkan lagi. 10 menit ke depan, 10 hari ke depan, 10 tahun ke depan, yang mana yang penting dan tidak penting. Oke, nah terkait dengan bersyukur, self-talk, afirmasi, ini yang saya bilang tadi, kita mesti ngeblok waktu. Di dalam waktu 24 jam itu ada waktu yang kita blok untuk diri kita sendiri. Jadi nggak pernah ada lagi keluhan, gue nggak punya me time. Apa itu me time? Aku nggak pernah tahu lagi me time sejak punya anak 3, misalnya. Oke, sehingga ketika kita punya waktu yang cukup untuk diri sendiri, kita bisa punya clarity yang bagus, kita bisa mengatur prioritas dengan tepat dan efisien. Oke, jadi itu bisa ditaruh di halaman 4 ya. Bagaimana cara kita mengisi kuadran 1, 2, 3, 4 ini, step-stepnya seperti tadi. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang terkait dengan contoh aktivitas bisnis dan keluarga. Dan apakah berada di kuadran 1 itu hal yang buruk? Ya, jawabannya enggak buruk, tapi menghabiskan terlalu banyak waktu di kuadran 1 dapat menyebabkan stres yang enggak perlu. Stres itu bagus buat memotivasi kita, stres itu bagus membuat kita alert dan waspada dan memikirkan langkah-langkah antisipasi, stres itu bagus membuat kita aware terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Tapi ketika kita terlalu lama berada di kuadran 1, maka stres yang enggak perlu pun terjadi. Gitu ya. Nah, kuadran 1 ini sekali lagi seringkali muncul karena kita menunda-nunda sesuatu yang tadinya ada di kuadran 2. Bergeserlah dia ke kuadran 1 gitu. Dan ini terjadi karena kita lupa untuk proaktif gitu ya. Menghabiskan waktu terlalu banyak di kuadran 4 akan menyebabkan lebih banyak waktu di kuadran 1 terpakai. Jadi kita bisa pingpong antara kuadran 1 dan 4 ini. Jangan-jangan banyak hal yang di kuadran 2 ini yang kita pikir penting tapi nggak mendesak, kita pinggirkan terlebih dahulu, tapi kita malah pakai waktu kita untuk melakukan hal-hal di kuadran 4. Nggak penting, nggak mendesak. Ujung-ujungnya yang di kuadran 2 akan bergeser ke kuadran 1, dan ini makin urgent, terutama ketika kita masih saja melakukan hal-hal di kuadran 4. Nggak penting dan nggak mendesak. Oke, jadi tidak jelasnya tingkat kepentingan suatu hal menempatkan kita di bagian mendesak kuadran 1 dan 3. Ketika kita bisa memilah-milah bahwa ini kuadran 2 dan kuadran 3, kuadran 1-nya jadi nggak terlalu padat. Kenapa ada orang-orang yang akhirnya stres dengan jadwalnya sendiri? Karena hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan. Oke, jadi proaktif adalah kunci membuat kita lebih tenang menjalani hari. Nah, kemudian penting tapi tidak mendesak. Ya, ini aktivitas kita untuk fokus. Kita bisa bikin timeline. Oke, persiapan sampai kapan, pencegahan dari kapan sampai kapan, perencanaan, penentuan target, bagaimana cara mencapainya, dengan siapa, dalam waktu berapa lama, apa aktivitasnya. Ketika kita ngomong bisnis yang living, membangun hubungan, ya, ini nggak mendesak, tapi kalau kita tunda-tunda, kita nggak connecting the people, sehingga ketika kita nggak melakukan micro work, ya, membangun hubungan tadi, maka macro work kita nggak akan berhasil. Oke, nah dalam berbisnis, contoh aktivitas positif dan proaktif. Ini hanya judulnya, tapi apa itemnya ibu-ibu lebih tahu. Persiapan LPR itu apa? Ya kan, pencegahan kegagalannya apa? Oke, ada media sosial activity, misalnya perencanaannya dengan siapa, berapa lama, harus melakukan apa, siapa yang melakukan. Kemudian bagaimana caranya Anda memberikan waktu lebih untuk ini. Gitu ya, jadi ini di halaman 4. Oke, ini langkah-langkahnya bagaimana kita
dengan tepat menempatkan hal-hal yang to-do list tadi di dalam kategori-kategori yang seharusnya. Nah, di kuadran 2 tadi ada yang sempat jawab, ya. Perencanaan bisnis. Saya mau jadi silver kapan sih? Ada banyak star yang masih malu-malu. Oh, jadi senior star aja belum, gitu ya. Kemudian pelatihan. Mau ikut training apa? DIY yang mana? Raindrop dengan siapa di mana? Mau ikut training public speaking dengan siapa di mana? Gitu ya. Mau belajar compensation plan dengan siapa di mana, berapa lama? Oke. Kemudian dari perspektif selling, ya, di training yang lalu hal-hal yang ada di kuadran 2 ini itu seperti bertani. Jadi kita tanam bibitnya, ya kan, kita siangi gulma-gulma yang tumbuh, kita sirami, kita berikan kompos, sampai akhirnya nanti dia berbunga dan berbuah. Gitu. Jadi kalau ini dilakukan dengan konsisten, proaktif, ya, ini penting dan kita akan memanen hasilnya pada waktunya nanti. Oke, penting tapi nggak mendesak. Artinya masih dibikin timeline-nya dan secara konsisten dipatuhi. Kemudian, ternyata apakah baik jika kita menghabiskan waktu di kuadran 2? Ya, jawabannya kuadran 2 ini adalah kuadran yang the most ideal, yang kita habiskan waktu kita bersama aktivitas yang ada di kuadran 2. Boleh saya tahu, ibu-ibu semua menghabiskan waktu di kuadran 2 secara proaktif untuk hal apa? Ada yang sebenarnya tanpa sadar sudah melakukan hal-hal di kuadran 2? Dari Ibu Suci, menjaga kesehatan menggunakan produk-produk alami seperti yang living. Iya ya, ini penting tapi tidak mendesak. Keren, Suci. Ada jawaban yang berbeda? Perencanaan masa depan anak. Wow, mau dong diadopsi jadi anaknya Bu Winnie. Ada jawaban berbeda? Bagaimana cara ibu-ibu semua menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2 yang sudah dilakukan? Atau yang direncanakan juga boleh. Belum kepikiran? Atau masih malu-malu? Bikin jadwal seminggu ke depan. Ini keren nih, Bu Loren. Bikin jadwal seminggu ke depan, gunakan ini. Ya, gunakan kuadrannya, beri timeline-nya, tanggalnya, waktunya, jamnya. Oke, dari Bu Denis memulai hidup sehat dari mengurangi junk food, gorengan, dan teman-temannya. Cool banget. Oke, itu sesuatu yang penting, tapi tidak mendesak, tapi dimulai dari sekarang. Nah, tugas selanjutnya, membuat prioritas dalam 1 minggu. Tadi Bu Loren sudah berpikir one step ahead. Ya, berapa persen kita habiskan waktu di masing-masing kuadran. Ya, bikin tabel seperti ini, bisa gunakan worksheet-nya juga. Silahkan di list sesuai kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, berapa banyak kita melakukan hal-hal sesuai kuadrannya masing-masing dan berapa banyak waktu, berapa persen, ya. Boleh saya tahu yang menghabiskan 70% waktunya di kuadran 1 ada nggak? Yang menghabiskan 70% waktunya di kuadran 1. Ada? Kalau ada, berarti ada beberapa catatan hal-hal yang mulai harus direncanakan dan dibereskan. Oke. Untuk mengetahui bagaimana kita menghabiskan waktu, kita perlu mencatatnya. Kalau kita malas dan menunda-nunda melakukan ini, lakukan step yang tadi. Kalau gue tunda-tunda untuk melakukan catatan bagaimana cara gue menghabiskan waktu, maka gue akan tetap seperti ini setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Oke? Maka muncul strategi. Kita akan mencatat waktu selama 1 minggu menggunakan time log.
Kita catat perasaan kita dan berapa banyak waktu yang kita habiskan di setiap kuadran. Nah, kita bisa pakai time lock ya. Dari jam sekian, mandi, sarapan, siap, antar anak ke sekolah, ya, minum kopi sama ibu, kemudian kasih pelatihan bisnis, ngintip Facebook, telepon tim leaders, ya kan. Coba dibikin seminggu ini, dicatat, ya kan, ini time lock namanya. Terus tentukan kuadrannya. Kuadran berapakah itu? Dan apa feeling kita waktu ngelakuin itu? Ya kan? Kuadran itu biasanya menggambarkan feeling-nya. Ya kan? Dan ada orang yang sudah melakukan kuadran 4 tapi masih bosen. Oke, ada yang enjoy, ada yang excited, ada yang capek gitu ya, ada yang merasa energik. Silakan ditulis feeling-nya untuk ngecek benarkah sesuatu yang kita anggap di kuadran 3 itu memang pantas ada di kuadran itu. Oke, ini langkah penting untuk membuka mata bahkan untuk orang yang paling tahu diri sekalipun. Ya, dan ini nanti bisa diselesaikan sendiri di handphone juga sebenarnya ada, atau aplikasi tertentu silakan dicari di Play Store ya, time lock yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk mencatat seminggu ini, dan kemudian kita identifikasi berapa banyak waktu yang kita habiskan di setiap kuadran, apa peluang kita untuk perubahan yang lebih baik. Oke. Nah, memprioritaskan tindakan setelah kita mencatat aktivitas dan waktu, dan kita merasa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dari handout ini, yang pasti kita harus hindari, ya, hindari kalau masih ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang penting, tapi kita masih lakukan sesuatu yang di kuadran 4, agak susah buat move on-nya, gitu kan. Dan hindari kegiatan kuadran 4 ini, saya akan secara proaktif melakukan ini secara berbeda. Oke, terus kita bisa memitigasi aktivitas di kuadran 3, ya kan. Ini mendesak sih, tapi penting nggak? Ya kan? Kalau nggak penting, makanya di kuadran 3. Dan kita bisa mengurangi urgensi kegiatan di kuadran 1, ya, ini halaman 5 ya, langkah-langkah yang akan kita ambil. Saya akan mengurangi secara proaktif kegiatan di kuadran 1 dengan cara semua yang ada di kuadran 2 akan saya planning sebaik-baiknya. Timeline-nya diperjelas. Oke, dan luangkan lebih banyak waktu di kuadran 2. Ya, saya akan secara proaktif melakukan ini secara berbeda. Saya akan bikin timeline, sebelumnya saya nggak punya timeline. Nah, pokoknya saya pikir belum mendesak, walaupun penting ya udah entar aja. Oke, jadi ini statement pribadi yang ada di worksheet halaman 5. Langkah-langkah apa yang personally akan kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih produktif dari sebelumnya. Oke. Nah, beberapa strategi praktis yang bisa kita lakukan, buang benda-benda yang udah kita nggak pakai. Oke, karena terlalu banyak benda-benda menimbulkan kekacauan yang membuat kita membuang-buang waktu. Sekali lagi, jadwalkan jam tenang ya setiap hari, di mana kita nggak akan menerima gangguan dari siapapun, termasuk dari anggota keluarga inti. Kita bisa tulis daftar prioritas di malam sebelumnya atau di pagi hari, pastikan urutan prioritasnya sudah benar, mulailah dengan prioritas pertama dan jangan pindah ke prioritas kedua jika nomor 1 belum selesai. Give up, 24 jam nggak cukup, mungkin kita butuh mendelegasikan. Ya kan, kita udah platinum sekarang, kita punya beberapa silver dan gold di bawah kita. Selama ini kita yang handle training online 2 kali seminggu, 8 kali sebulan. Mungkin kita perlu mendelegasikan. Ya, itu contoh, ada banyak hal pasti di dunia nyata. Kemudian kita bisa memanfaatkan waktu di jalan, lagi nunggu antri di bank, lagi nunggu dokter gigi, lagi ngantri bayar di kasir. Kita bisa manfaatkan waktu untuk menyelesaikan apapun yang bisa diselesaikan, dicicil, ya kan? Kemudian untuk hal-hal kecil cepat saja putuskan, jangan ditunda lagi. Oke, karena sesuatu yang tadinya ada di kuadran 2 yang penting nggak mendesak bisa bergeser ke kuadran 1 dan mengacaukan prioritas. Kemudian, jika sudah buat keputusan, jangan buang waktu dengan mikirin lagi aja, toh kita udah putuskan, gitu kan? Dan ternyata keputusannya nggak berubah walaupun dipikirin ulang. Kemudian, kita harus berani berkata tidak.
lebih sering untuk hal-hal yang ternyata adanya di kuadran 4, berhentilah menjadi relawan untuk semua orang. Oke, mulai lebih awal di pagi hari, tetapkan batas waktu untuk semua tugas patuhi. Oke, berhenti nonton TV, ya kan? Nonton TV-nya mungkin bisa sambil disambi, gitu ya. Perempuan kan pakarnya multitasking, tapi hati-hati dengan multitasking karena menurunkan konsentrasi dan daya fokus. Kemudian jangan menjadi budak telepon, ya. Biarkan telepon berdering. Kalau mereka meninggalkan pesan, hubungi kembali di saat yang tepat. Kenapa? Kadang kita berniat hanya ingin tahu siapa yang menelpon dan ingin segera nge-cut dalam waktu 1-2 menit, tapi ujung-ujungnya bisa telepon-teleponan 30 menit. Oke, bergeser lagi prioritasnya. Kemudian singkirkan barang-barang, bereskan barang-barang segera setelah menggunakannya. Ini akan mempermudah kita mencari kembali ketika kita membutuhkan, menghemat waktu, dan untuk janji bertemu selalu konfirmasikan waktu. Ya kan, untuk mencegah batal mendadak sementara kita udah atur jadwal di hari tertentu, kita bisa reconfirm sehari sebelum. Jadi kan besok jam 9 di kafe mana? Gitu. Oke, jadi ini bisa dilakukan setelah setiap kuadran selesai kita isi. Ya. Jadi untuk kuadran 1 kelola krisisnya. Jika butuh bantuan declare. Kuadran 2 fokus pada yang penting. Kuadran 3 jadwalkan ulang kalau terjadi interupsi. Yang keempat hindari saja. Karena kita memiliki waktu yang hatinya kita masih hidup, jika kita membuang waktu, maka kita membuang hidup. Jadi, mending kita kuasai waktu dan menguasai hidup, atau kita membuang waktu dan membuang hidup. Oke, nah, sediakan waktu untuk yang penting. Kita kembali ke halaman 2. Satu aktivitas yang saya tahu jika saya lakukan dengan sangat baik dan konsisten akan memberikan hasil positif dan signifikan dalam hidup atau bisnis saya. Apakah benar itu adalah hal yang sangat baik? Apakah kita mampu melakukannya secara konsisten? Apakah dia akan memberikan hasil positif dan signifikan di dalam hidup dan bisnis saya? Jika semua jawabannya ya, bagaimana cara kita menyisihkan waktu untuk aktivitas ini? Pertanyaan saya, yang tadi ditulis di halaman 2 itu ada di kuadran berapa? Ternyata ada di kuadran berapa? Hal yang positif dan signifikan yang jika dilakukan dengan baik dan konsisten akan berdampak terhadap hidup atau bisnis saya. Ada yang mau share? Ada yang masih ingat? Tadi di halaman 2, aktivitas apa yang ditulis dan ada di kuadran berapa? Enggak tahu? Atau ragu? Atau ada yang mau share? Ternyata sesuatu yang kita tulis tadi di halaman 2 tentang satu aktivitas itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1, 2, 3, 4. Apakah penting, tidak mendesak? Atau dia penting dan mendesak? Atau dia tidak penting dan mendesak? Ada yang mau share? Ada di kuadran berapakah yang tadi kita tulis? Satu aktivitas yang saya yakin jika dilakukan dengan sangat baik dan konsisten akan berdampak positif dan signifikan terhadap bisnis. Oke, dari Ibu Denis, penting tapi tidak mendesak, kuadran 2 ya. Oke, tinggal dibikin timeline-nya. Dari Bu Jina juga kuadran 2, wah menyenangkan jika memang semua
mengidentifikasi aktivitas tersebut ada di kuadran 2, langkah selanjutnya fokus dan proaktif. Bikin timeline-nya, tentukan apakah kita bisa melakukannya sendiri atau butuh bantuan, siapa yang akan membantu kita. Oke, Bu Winnie juga kuadran 2. Siapa yang akan membantu kita, apa aja materi yang kita butuhkan, di mana kita bisa cari materinya, didetailin lagi. Oke, aktivitas yang tadi kita identifikasi akan sangat baik, hasilnya positif dan signifikan terhadap bisnis. Oke, seperti itu tahapannya. Rel Crown Diamond yang di awal tadi menyatakan bahwa rank atau peringkat Rel Crown Diamond didapat dari aktivitas yang tepat lagi dan terus. Ya. Itu menyatakan bahwa sukses ditentukan oleh seseorang yang terus saja berjalan setelah terjadi semua kegagalan, setelah mengalami semua negativitas, setelah mengalami berbagai kehilangan, setelah melalui berbagai hal-hal yang sulit, namun mereka tetap lanjut. Oke, nah itu tadi slide terakhir. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, kita punya ini ya, catatan atau list yang bisa dibaca, dan juga kita punya yang Living Central, ada Approaching Prospect di bulan lalu, dan 3 training lain yang akan segera menyusul di bulan-bulan mendatang. Tapi kita juga sudah punya How to Handling Objection, bisa intip di YouTube yang Living Indonesia, ya, yang official. Di sana ada banyak training yang bisa diakses dan kemudian diduplikasi kembali kepada timnya. Oke, yang living.com, VO, login, member resource, yang Living Central. Beberapa PPT juga bisa didapatkan di sana, atau kalau untuk produk kita punya VIP. Gimana rasanya training hari ini? Bu Suci, Ibu Ayu, Ibu Marluji, Ibu Astrid. Buat saya ini training yang ketika dilakukan dari hati, kita bisa lakukan dulu terhadap diri sendiri, kemudian kita duplikasikan kembali kepada tim, terutama yang masih mengeluh tentang manajemen waktu. Oke, terima kasih kepada 85 orang yang masih survive hingga akhir. Mungkin nggak bermaksud begitu loh Bu Winnie. Ya, terima kasih atas atensinya, atas respon-responnya. Jadi training ke depan, saya butuh banyak respon dari Ibu, dan terima kasih banyak sudah bersedia ketik responnya. Saya bisa mengukur efektivitasnya, saya bisa mengukur responnya. Terima kasih banyak. Ini mungkin butuh direnungkan, jika tidak ingin ditanyakan sekarang, di interaksi ke depan kita juga bisa masih bertanya-tanya tentang banyak hal. Oke, silakan dipraktekkan. Semoga bermanfaat, dan untuk beberapa training yang lalu dan yang ke depan itu memang butuh perenungan. Anyway, kita berusaha menyajikan sesuatu yang semoga bermanfaat bagi Ibu semua, tapi tetap saja tombol nuklirnya ada di Ibu dan Bapak semua. Ya kan? Training ini nggak akan ada artinya ketika eksekusinya di lapangan tidak direalisasikan oleh Ibu. Terima kasih. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di training selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum.